Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan channelnya Kang Nah, sebelum jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channelnya Kang dan selalu nyalakan loncengnya dan share ke teman-teman kalian biar Kang selalu semangat untuk membuat konten-konten tentang murai batu. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan burungnya selalu juara. Oke teman-teman, Kang akan langsung aja. Ini ada pertanyaan dari subscriber KMP dari Kang Nurisman menanyakan tentang burung yang ngelowo ya. Ngelowo di gantangan. Itu kenapa Kang? Katanya burung ngelowo di gantangan itu harus gimana perawatannya? Oke, pertama burung ngelowo itu adalah burung yang mentalnya itu kurang baik Kang. Jadi mentalnya harus diperbaiki. Dan kemudian burung yang ngelowo itu biasanya terlalu jinak. Nah, gimana caranya untuk mentalnya lebih bagus ya? KMP udah jelaskan sebelumnya. Mentalnya biar bagus itu biasanya kalau KMP itu diseringkan diumbar ya. Seringkan diumbar, kemudian di hariannya itu diablak Kang. Biar mentalnya itu terasa ya. Jadi nggak ngelawak. Kemudian jangan dibikin terlalu jinak. Biasanya pemberian makan itu langsung sama tangan kita. Itu dibiasain, jangan langsung diberikan sama tangan ya, langsung dikasih aja di cepuknya teman-teman. Ya, kemudian biar nggak terlalu jinak, dibiasakan diumbar, gitu. Nah, diumbar, diseringkan diumbar. Jadi seminggu itu, kalau biasanya seminggu 3 kali, ini biasakan ini diumbar itu seminggu 5 kali Kang. Dan jangka waktunya agak lama. Nah, itu biar nggak terlalu jinak ya kalau misalkan diumbar, sering diumbar. Kemudian jangan lupa pemberian makannya, jangan dikasih sama tangan. Ya, jadi kalau burung ngelowo itu mentalnya itu kurang baik Kang. Jadi mentalnya itu harus diperbaiki dulu. Gimana cara memperbaiki mental udah Kang Happy jelaskan di YouTube di video-video Kang Happy sebelumnya ya. Gimana cara untuk memperbaiki mental itu dari mulai burung trotolan. Nah, memperbaiki mental itu teman-teman itu harus dibiasakan untuk sering di-track Kang. Nah, jadi di-trackkan dengan burung yang lain. Itu gimana caranya? Di-track itu jangan terlalu dekat, agak jauh aja. Itu untuk mentalnya biar bagus. Biar bagus. Nah, misalkan teman-teman punya Akang ya, itu burungnya di-tracknya langsung sama teman. Misalkan teman punya burung murai yang lain. Nah, di track tapi jangan terlalu dekat, agak jauh aja. Jadi jangan langsung digantang dulu. Kemudian harus diterapkan terapi pengasingan Kang, dijauhi dari burung-burung yang lain dulu ya. Jadi prosesnya itu dia lakukan proses pengasingan dulu. Jadi dijauhkan dengan burung-burung murai yang lainnya. Atau ada murai-murai yang misalkan punya murai 2 atau 3, itu dijauhkan dulu. Jangan dengar suara murai kalau bisa ya. Gitu. Kalau misalkan ada murai tetangga gitu, yang ini diasingkan dulu, disimpan di tempat yang benar-benar hening ya, nggak ada suara burung murai yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian diasingkan dari burung-burung masteran dulu. Biasanya itu drop mental ya, mentalnya kurang bagus. Nah, itu harus proses pengasingan dulu. Proses pengasingan itu berapa lama? Kurang lebih itu sekitar 2-3 bulan teman-teman. Ya, jangan terlalu cepat-cepat. Jadi proses pengasingan dulu. Udah proses pengasingan, kemudian mulai dicoba di-track-kan ya. Jangan langsung digantang, di-track dulu sama murai yang lain, tapi jangan terlalu dekat. Seperti itu teman-teman. Kemudian hariannya gimana? Di kerodong apa di ablak? Nah, kalau burung yang ngelowo itu hariannya itu kalau Kang Happy itu di ablak ya. Biar apa? Biar mentalnya bagus. Nggak kaget ya. Gimana caranya biar mental lebih bagus lagi? Diajak ke keramaian-keramaian seperti disimpan di banyak lalu lintas kendaraan ya. Biasanya di samping rumah yang banyak lintas kendaraan itu taruh aja di bawah gitu. Tapi harus diawasi, takutnya ada kucing ya teman-teman. Kemudian sering diajak ke tempat-tempat ramai aja di bawah, jangan hanya di rumah aja. Itu biasanya mentalnya itu kurang bagus kalau misalkan si murainya itu hanya di satu tempat aja ya, di rumah gitu. Itu dibawa kemana aja gitu, ajak jalan-jalan. Misalkan dibawa ke
ke tempat yang berbeda gitu, biar mentalnya itu terasah ya gitu. Jadi nggak hanya di satu lokasi aja. Biasanya kalau misalkan di satu lokasi aja itu murainya itu jago kandang, jadi keluar di kandang aja, di sekitaran aja. Kemudian ketika di tempat yang lain dia akan takut, jadi mentalnya drop ya. Jadi dibiasakan diajak jalan-jalan ya, diajak jalan-jalan ke tempat teman gitu, nggak apa-apa. Kemudian itu di kendaraan juga itu mengasah mental ya. Kalau misalkan dibawa dalam motor ya, dalam motor itu mengasah mental juga. Biasanya ada burung murai yang takut sama suara kendaraan lewat, suara motor berisik gitu, takut gitu, gerabagan gimana. Nah, itu adalah ciri yang mentalnya kurang bagus. Nanti itu biasanya ngelowo ya teman-teman. Nah, kalau misalkan udah terbiasa dengan suara kendaraan, suara lalu lintas, motor, mobil, kemudian banyak orang, kemudian biasanya ada pedagang, ada suara yang bising gitu, murainya diam, murainya santai, berarti itu mentalnya udah bagus. Nah ya, kalau kata Kang Epi, burung murai yang ngelowo itu pertama itu mentalnya kurang bagus, jadi harus diperbaiki dulu mentalnya itu, dan dilakukan pengasingan dulu teman-teman. Dilakukan pengasingan selama 2-3 bulan. Jangan dulu didengarkan atau didekatkan dengan burung murai lainnya. Kalau misalkan didekatkan itu akan jadi tambah parah ya teman-teman. Kemudian dijauhkan, diasingkan, dan dilakukan pengumbaran yang sering ya, seminggu 5 kali kalau Kang Epi. Kalau biasanya kan Kang Epi 3 kali ya. Kalau yang ngelowo kayak gitu dibiasakan 5 kali. Dibiasakan diumbar. Kemudian setelah diumbar, hariannya itu diablak, jangan di full kerodong, nggak usah ya. Nah jangan lupa teman-teman, ini pertanyaan juga, gimana pemberian jangkriknya? Jangkriknya itu dikurangi, kalau biasa kan 3-3 itu udah cukup lah teman-teman. Jangan lebih ya, nanti bisa over. Nah itu untuk jangkriknya itu tetap 3-3 aja. Kalau udah biasa 3-3 itu udah tahap aman ya. Kemudian ini birahi dan tenaganya nggak ada ya. Kalau birahi berarti teman-teman harus sering diimbunkan. Diimunkan ya, dibiasakan diimunkan dari jam 4 pagi itu yang burungnya. Nah nanti juga akan stabil. Gimana cara pemberian ulat Jermannya? Nah untuk pemberian ulat Jerman untuk burung yang ngelowo ini teman-teman nggak usah jor-joran, nggak usah langsung dikasihkan banyak. Jadi bertahap ya teman-teman. Jadi dikasihkannya itu 2 dulu, 2 sehari 2. Kemudian jangan tiap hari, jadi selang-seling ya. Misalkan hari Senin kasih 2, kemudian hari Rabu kasih 2, itu seminggu 2 dulu. Nah nanti minggu depan kasih 3 ya. Kemudian nanti stabil dikasih 5 maksimal, jangan lebih ya. Jadi ulat Jerman ini fungsinya untuk menstabilkan saja ya, menstabilkan emosi dan birahinya. Seperti itu teman-teman. Ya silakan dicoba teman-teman. Yang tadi nanya ke Kang Epi, Kang Nurdiansyah. Mudah-mudahan burungnya ini jadi bagus ya nanti di gantangannya. Jadi nggak ngelowo lagi ya. Jangan lupa pemberian jangkriknya itu jangan pakai tangan ya, biar nggak jinak. Biasanya burung jinak itu suka ngelowo ya. Jadi udah terbiasa pemberian makannya langsung dikasihkan sama tangan ya. Jadi burungnya jinak. Jadi dikasihnya langsung aja ke cepuknya, biar fighternya dapat ya. Biar jiwa pemburunya dapat. Jadi dibiasakan seperti di hutan. Jadi jiwa pemburunya dapat, nggak manja ya, nggak manja sama kita gitu. Kalau misalkan diberikan langsung sama kita gitu, itu akan manja dan ngelowo akhirnya. Ya jadi jinak ya teman-teman. Jadi mentalnya juga kurang bagus, itu terbiasa di kerodong gitu. Jadi mentalnya itu kurang bagus kalau misalkan full kerodong terus hariannya ya. Jadi hariannya itu harus diablak kalau burung terlalu jinak ya, atau mentalnya kurang bagus juga, itu hariannya harus diablak. Jadi dibiasakan banyak orang, dibiasakan di tempat-tempat ramai biar mentalnya juga bagus. Nanti udah pengasingan sekitar 2-3 bulan, mulailah teman-teman itu burungnya sering di track ya sama burung morainya, tapi jangan terlalu dekat. Kasih jarak yang jauh ya. Yang penting bisa saling lihat, bisa saling dengar.
biar mentalnya bagus. Ya gitu teman-teman, dan yang kriknya itu udah cukup 3-3. Kemudian pemberian ulat Jerman itu cukup jadikan selingan. Jadi bertahap, minggu ini kasihnya 2 dulu. Jadi hari Senin, Rabu, kemudian hari Jumat, kemudian hari Minggu ya, 2 dulu. Terus minggu depan kasih 3 dan nanti di akhir kasih 5. Ya, jadi ulat Jerman itu untuk penstabil birahi dan emosi ya. Jadi dan rajin berkicau dan suaranya jadi lantang dan untuk bulunya jadi bagus. Gitu teman-teman. Itu terapi ulat Jerman. Mudah-mudahan burung teman-teman ini bagus nantinya ya, tidak ngelowo lagi, staminanya bagus, tidak jinak. Nah, jangan lupa untuk tidak terlalu jinak itu pemberian makanannya itu pakai tangan ya, jadi jinak burungnya. Nah, dibiasakan untuk langsung aja dikasih di cepuknya ya, biar terlalu jinak. Jadi burung jinak itu biasanya larinya nanti ke ngelowo. Nah, kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan jawaban dari KMP berhasil ya untuk menyembuhkan burung yang ngelowo. Dan hariannya seperti itu, KMP udah jelaskan. Dan mudah-mudahan jadi juara ya. Dari kami cukup sekian. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar, silakan teman-teman, nanti insya Allah KMP akan jawab. Oke, sekian dulu dari KMP. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channelnya KMP, dan selalu nyalakan loncengnya dan share ke teman-teman kalian biar KMP selalu semangat untuk membuat konten-konten tentang murai batu buat semuanya. Oke, salam kecamania, mudah-mudahan juara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.